Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susan Kurniasari dengan nomor NPM 20144600219, kelas A620. Di sini saya akan menyampaikan laporan PLP 1 saya yang saya laksanakan di SD Negeri Tegalyoso. Yang pertama, pengertian PLP 1. PLP 1 atau disebut dengan pengenalan lapangan persekolahan 1 adalah tahapan pertama dalam pengenalan lapangan persekolahan program sarjana pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta atau FKIP UPY. Nah, program PLP ini wajib ditempuh dan dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa FKIP UPY pada semester 4. Kegiatan PLP 1 ini meliputi aktivitas observasi, analisis, dan penghayatan langsung terhadap kegiatan terkait dengan kegiatan belajar mengajar, kultur sekolah, manajemen sekolah, dan dinamika sekolah sebagai lembaga pengembangan pendidikan dan pembelajaran. Selanjutnya, tujuan PLP 1. Adapun tujuan dari PLP 1 ini adalah untuk membangun landasan jati diri pendidik melalui pengumpulan informasi yaitu kultur sekolah, struktur organisasi dan tata kelola di sekolah, peraturan dan tata tertib sekolah, kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah, kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah, observasi pembelajaran di kelas. Selanjutnya, visi, misi, dan tujuan SD Negeri Tegalyoso. Yang pertama, visi. Visi dari sekolah SD Negeri Tegalyoso ini adalah terwujudnya insan berprestasi, berbudaya, disiplin, tanggung jawab, berlandaskan iman dan takwa. Selanjutnya, misi. Misi dari SD Negeri Tegalyoso ini adalah mewujudkan lulusan yang berkemampuan di bidang akademik dan non-akademik, mewujudkan lulusan yang cerdas dan kompetitif, mewujudkan sekolah yang mempunyai daya saing tinggi, mewujudkan kemampuan seni budaya yang tangguh, mewujudkan budaya belajar, budaya bersih, dan budaya tertib, mewujudkan manajemen berbasis sekolah yang akuntabel, mewujudkan pembiayaan pendidikan yang memadai, wajar, dan berkeadilan, mewujudkan sekolah Wiyata Mandala yang bersih, aman, nyaman, dan indah, mewujudkan nilai-nilai agama dalam kehidupan di sekolah dan masyarakat. Selanjutnya, tujuan dari SD Negeri Tegalyoso. Adapun tujuan dari SD Negeri Tegalyoso ini terdapat dua papan tujuan. Papan pertama berisi pemantapan pelaksanaan KTSP pada semua rombongan belajar mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, memiliki perilaku budaya bersih, sehat, disiplin, jujur, santun, dan agamis. Lulusan dapat melanjutkan di jenjang SMP 100%, mencapai TKM atau UAS secara maksimal, juara lomba bidang akademik tingkat kecamatan, juara lomba bidang non-akademik tingkat kecamatan, memiliki perangkat teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran. Nah, papan keduanya yaitu bertujuan yang pertama, mengamalkan nilai-nilai ajaran agama secara menyeluruh dan dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan rata-rata nilai ujian sekolah dan ujian nasional, meraih kejuaraan lomba akademik maupun non-akademik, meningkatkan jumlah lulusan yang dapat melanjutkan ke SMP berkualitas, menghasilkan lulusan yang memiliki budaya tata krama, sopan santun dalam kehidupan sehari-hari, dan siap menjadi generasi penerus bangsa, mengembangkan keterampilan lingkungan yang nyaman, asri, bersih, dan indah. Selanjutnya, struktur organisasi mitra sekolah. Struktur organisasi pada SD Negeri Tegalyoso ini ada dua, yaitu struktur organisasi komite sekolah dan struktur organisasi sekolah negeri Tegalyoso. Yang pertama, struktur organisasi komite sekolah, yaitu Ketua Bapak Paryono SPD, Kepala Sekolah Ibu Sumiatun SPD SD, narasumber Bapak Mudiharto SG, Sekretaris 1 Ibu Sutarti SPDSD, Sekretaris 2 Ibu Parjuli SPD, Bendahara 1 Ibu Retno Wulandari SPD,
Bendahara 1 Ibu Sulistiani, dan bidang-bidangnya yaitu bidang penggalian sumber daya sekolah yaitu Ibu CH Sri Hartati SPD, bidang pengelolaan sumber daya sekolah Ibu Segita Septadini J, bidang pengendalian kualitas pelayanan sekolah yaitu Ibu Rini Utaminingsih SPD, bidang kerjasama sistem informasi Ibu Lili Kristiana S.Com, bidang sarana dan prasarana Bapak Dodo Nur Cahyo SPD, bidang usaha Bapak Apri Nur Lestari SPD. Selanjutnya, struktur organisasi sekolah negeri Tegalyoso. Yang pertama, Dinas Pendidikan Muda dan Olahraga Kabupaten Sleman. Selanjutnya, Kepala Sekolah Ibu Sumiatun SPD SD, Lurah Desa Banyuradan, Komite Sekolah Paryono SPD. Nah, dari kepala sekolah ini terdiri dari guru kelas 1 yaitu Ibu CH Sri Hartati SPD, guru kelas 2 Bapak Apri Nur Lestari SPD, guru kelas 3 Ibu Yuniati SPD, guru kelas 4 Bapak Dodi Nur Cahyo SPD, guru kelas 5 Ibu Retno Wulandari SPD, guru kelas 6 Ibu Segita Sapta DJ SPD, guru PAI Ibu Wastiah SPD, guru PAK Bapak Eru Akuan SPD, guru Penjaskes Ibu R Utaminingsih SPD, guru Bahasa Inggris Ibu Sagita Sapta DJ SPD, guru komputer Ibu Lili Kristiana, guru seni tari Ibu Ita A SPD, guru TBTQ Bapak Banu SPD, guru pramuka Kak Bapak M Ali Asar SPD, guru pramuka Bapak Iqbal Farhan Hanif dan Nikita Natasha. Petugas TU Ibu Lili Kristiana, petugas perpustakaan Ibu Yuniarti SPD, penjaga sekolah Bapak Kuswanto, dan siswa SD dari kelas 1 sampai kelas 6. Selanjutnya, sumber daya manusia atau SDM pada SD Negeri Tegalyoso. Sumber daya manusia atau SDM pada Negeri Tegalyoso ini terdapat yang pertama, tenaga pendidik terdapat di SD Negeri Tegalyoso ini ada 16 orang, diantaranya yaitu guru kelas berjumlah 6 orang, guru agama 2 orang, guru penjas 1 orang, guru bahasa Inggris 1 orang, guru komputer 1 orang, guru seni tari 1 orang, guru TBTQ 1 orang, dan guru pramuka berjumlah 7 orang. Selanjutnya, tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan yang terdapat di SD Negeri Tegalyoso ini jumlahnya ada 3, yaitu tata usaha 1 orang, penjaga perpustakaan 1 orang, dan penjaga sekolah 1 orang, serta jumlah PNS dan honorer dan 3P dari pendidik dan tenaga kependidikan ini yang saya ketahui, yaitu PNS ada 5 orang, honorer 2 orang, dan P3K 2 orang. Dan terakhir yaitu siswa atau peserta didik. Jumlah siswa atau peserta didik yang terdapat di SD Negeri Tegalyoso ini ada 163 siswa. Kelas 1 sendiri ada 20 siswa, kelas 2 27 siswa, kelas 3 29 siswa, kelas 4 28 siswa, kelas 5 28 siswa, dan kelas 6 31 siswa. Nah, selanjutnya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang terdapat di SD Negeri Tegalyoso ini yaitu meja untuk siswa, guru, dan TU, kursi untuk siswa, guru, dan TU, papan tulis, lemari, tempat sampah, musola, kantin, toilet, lapangan upacara, halaman parkir kendaraan guru dan siswa, jam dinding, papan panjang, alat-alat pembelajaran, ruang guru, ruang kepala sekolah, UKS, ruang perpustakaan, dapur, lab komputer, alat cek suhu dan hand sanitizer, dan terakhir wastafel. Selanjutnya, prestasi dan kegiatan pendukung di SD Negeri Tegalyoso. Untuk prestasi sendiri yaitu yang saya ketahui hanya 21 karena terlalu banyak penghargaan yang didapatkan sehingga saya tidak dapat melihat semua penghargaan tersebut. Dan prestasi yang saya lihat yaitu dari tahun 99 sampai 2020. Selanjutnya, kultur sekolah.
Kultur sekolah pada SD Negeri Tegalioso ini yaitu menerapkan 5S, 7K, dan 5R. 5S yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. 7K yaitu kebersihan, keindahan, kerindangan, kekeluargaan, keamanan, ketertiban, dan kesehatan. Yang selanjutnya 5R yaitu rajin, resik, ringkas, rapi, dan rawat. Selanjutnya tata tertib dan peraturan sekolah. Yang pertama ada tata tertib untuk siswa. Tata tertib untuk siswa yaitu murid datang 15 menit sebelum jam belajar dimulai, berbaris dahulu sebelum masuk kelas, memberi salam pada guru, berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Wali murid dilarang menunggu di dalam kelas, dilarang makan waktu pelajaran, dilarang bicara sendiri atau bermain sendiri waktu pelajaran. Murid pakai seragam yang telah ditentukan, berdoa dahulu sebelum pulang, dan memberi salam pada guru. Selanjutnya, tata tertib untuk guru. Yang pertama, hal masuk. Guru harus hadir selambat-lambatnya 10 menit sebelum jam mengajar dimulai. Setelah bel berbunyi, segera masuk kelas. Memimpin atau mengawali siswa membaca doa sebelum pembelajaran dimulai dan sesudah pembelajaran berakhir menjelang pulang sekolah masing-masing. Jika berhalangan hadir atau sakit, harus memberikan keterangan dan tugas siswa. Bila perlu dilengkapi dengan surat keterangan dokter bila sakit. Selanjutnya, bagi guru yang piket harap hadir tepat waktu. Selanjutnya, kewajiban untuk guru yang pertama, melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala sekolah, melaksanakan tata tertib sekolah sebaik-baiknya, mengisi daftar hadir guru, murid, jumlah kelas, pakaian seragam yang ditentukan atau sekolah pakaian bebas, rapi, dan bersepatu, membantu kelancaran proses belajar mengajar, membawa perangkat program belajar yang sesuai dengan bidang studi masing-masing, ikut bertanggung jawab atas keberhasilan, keamanan, ketertiban, keindahan sekolah, saling menghargai, menghormati sesama warga sekolah, mengikuti atau melaksanakan semua kegiatan yang dilakukan sekolah. Larangan yang pertama, meninggalkan kelas selama proses KBM berlangsung, makan, minum, dan merokok dalam kelas atau kantor, meninggalkan kelas sebelum bel dan ganti pelajaran atau istirahat atau bel pulang berbunyi kecuali ada izin dari guru piket atau kepala sekolah, ke sekolah atau kantor tidak berpakaian rapi dan tidak bersepatu, membicarakan guru tentang hal-hal negatif di depan kelas atau siswa. Selanjutnya, kegiatan seremonial formal di sekolah SD Negeri Tegalioso. Untuk kegiatan seremonial formal di sekolah SD Negeri Tegalioso ini, yang pertama upacara bendera yang dilakukan setiap hari Senin, mengadakan upacara kegiatan hari besar nasional beserta sebagai lomba untuk memperingati hari besar nasional tersebut, mengadakan upacara milad sebagai hari peringatan didirikannya SD Negeri Tegalioso ini, melakukan kegiatan pensi. Selanjutnya, kegiatan rutin, kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Yang pertama, kurikuler di SD Negeri Tegalioso ini sudah dilaksanakan kembali mengingat wabah COVID-19 sudah menurun dan pemerintah sudah memberlakukan sekolah tatap muka, namun kokurikuler dan ekstrakurikuler tetap diberhentikan. Tapi pada sebelum COVID, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler ini tetap berlaku. Tapi semenjak adanya COVID-19 jadi diberhentikan untuk sementara hingga benar-benar stabil seperti sebelumnya. Selanjutnya, praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Untuk praktik pembiasaan dan kebiasaan di sekolah SD Negeri Tegalioso ini yaitu yang pertama, guru dan siswa berangkat ke sekolah sesuai dengan jam yang telah ditentukan. Tiba di sekolah, siswa melakukan pengukuran suhu dan cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer dengan mandiri. Siswa yang berangkat menggunakan sepeda, memarkirkan sepedanya dengan rapi. Setelah bel berbunyi, siswa memasuki kelas untuk melakukan pembelajaran dan mempersiapkan pembelajaran yang akan dilakukan. Guru masuk kelas untuk memulai pembelajaran. Selama pembelajaran di kelas, siswa mengikuti pembelajaran dengan tata tertib yang sudah ditentukan. Selama pandemi, kegiatan upacara tidak dilaksanakan karena untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Siswa menggunakan seragam sesuai jadwal yang telah ditentukan, tetapi karena pandemi, siswa yang seragamnya tidak memungkinkan dipakai diperbolehkan menggunakan seragam yang ada, tetapi tidak sesuai
jadwal dikarenakan selama pandemi 2 tahun siswa tidak melakukan luring dan seragam tidak pernah digunakan. Selama pandemi, istirahat ditiadakan dan siswa pulang lebih awal, yaitu jam 9. Dalam pembelajaran diberlakukan sistem shift 1 dan 2. Guru memarkirkan kendaraan dengan rapi sesuai tempat yang ditentukan. Selanjutnya, pembelajaran di sekolah dilakukan dari hari Senin sampai Sabtu. Perpustakaan dibuka oleh penjaga sekolah ketika akan digunakan, karena jika tidak akan membuat perpustakaan menjadi tidak kondusif. Sebelum pulang, siswa wajib melakukan kegiatan piket sesuai jadwal yang ditentukan oleh kelas masing-masing. Bagi siswa yang tidak melakukan piket, mereka langsung pulang. Dalam setiap kelas, bagi siswa yang membawa bekal diperbolehkan makan jika guru memberi izin, karena kantin dalam SD Negeri Tegalioso ini belum aktif kembali karena luring kali ini merupakan masa percobaan awal pembelajaran. Selama pandemi, kegiatan ekstrakurikuler tidak dilaksanakan guna untuk mengurangi penyebaran COVID. Di SD Negeri Tegalioso ini kamar mandi dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, kegiatan observasi. Di sini saya mengobservasi di kelas 3, jadi saya akan menjelaskan bagaimana guru tersebut mengajar di kelas 3. Untuk pakaian, pada guru tersebut menggunakan pakaian yang rapi, sopan, dan santun, serta bertutur kata yang baik. Ketika masuk, guru pun memberi salam, serta setelah memberi salam, guru mempersilahkan siswa untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Setelah berdoa, guru mengajak siswa menyanyikan Indonesia Raya sebagai tanda cinta tanah air. Selanjutnya, guru memeriksa kehadiran siswa. Selama proses pembelajaran, guru menyampaikan materi dengan tepat sesuai dengan materi yang disampaikan, dan juga guru memberikan perumpamaan pada kehidupan sehari-hari sehingga siswa dapat menyerap pembelajaran tersebut dengan baik. Pada proses pembelajaran pula, siswa aktif bertanya dan menyanggah serta menjawab apa yang Bapak atau guru itu sampaikan. Guru juga menyampaikan materi dengan santai dan leluasa. Selanjutnya, di akhir pembelajaran, guru menyimpulkan hasil dari pembelajaran tersebut. Setelah itu, guru memberi salam sebagai tanda bahwa pembelajaran telah berakhir ketika bel telah berbunyi. Selanjutnya, refleksi. Dari hasil pengamatan saya, selama melaksanakan PLP 1 di SD Negeri Tegalioso, tidak semua guru selama proses pembelajaran melakukan refleksi pada siswa. Mungkin karena proses pengamatan tidak berlanjut sampai masa-masa melaksanakan ujian. Karena juga biasanya refleksi lebih sering dilaksanakan ketika sudah melaksanakan ujian untuk memperbaiki hasil ujian siswa yang belum memenuhi kriteria nilai yang sudah ditentukan oleh sekolah. Selanjutnya, yang terakhir, denah dari sekolah SD Negeri Tegalioso ini dapat dilihat. Yang pertama ada gerbang masuk. Setelah masuk, kita akan melihat di tengah lapangan ada tiang bendera merah putih. Pada sebelah kiri terdapat ruang kepala sekolah, ruang guru, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kantin, dan WC. Selanjutnya, di samping WC terdapat lab komputer. Pada bagian depan gerbang terdapat kelas 5, kelas 6, dan UKS. Dan sebelah kanan terdapat perpustakaan dan musola. Sekian laporan PLP 1 saya yang saya laksanakan di SD Negeri Tegalioso. Maaf jika terdapat kata-kata yang saya sampaikan salah dan kurang baik. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.